Halo guys, jumpa lagi bareng gua Wim dari channel Horologi Brothers. Hari ini gua akan membagikan 5 tips dalam membeli jam tangan. Menurut gua tips ini sangat penting, terutama bagi kalian teman-teman yang ingin membeli jam tangan dan tidak terlalu memahami dunia horologi. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama kita mulai. Tips yang pertama, jangan pernah membeli jam tangan replika atau fake watch. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang menginginkan satu jam tangan, misalnya katakanlah Rolex misalnya. Jam tangan Rolex itu nggak murah guys, tapi banyak juga replikanya di pasaran sekarang ini. Mungkin harganya menggiurkan, tetapi menurut gue kalau kalian membeli jam tangan replika itu ada satu kesalahan besar. Kenapa guys? Karena jam tangan replika itu nggak murah. Ada beberapa jam tangan Rolex yang memang benar-benar mirip sekali dengan aslinya yang replika. Harganya bisa sampai kurang lebih 500 sampai 1000 US dollar atau kurang lebih ya 5 juta ke atas sampai 10 juta ke atas. Menurut gue itu adalah keputusan yang salah. Kenapa? Satu, kualitas yang kalian dapatkan dengan membeli jam tangan palsu itu tidak akan sebagus dengan yang aslinya. Itu pasti. Yang kedua adalah jam tangan replika atau jam tangan fake watch itu tidak akan bisa kalian jual lagi kalau kalian membutuhkan uang. Jadi harga jualnya benar-benar jatuh sehingga kalian tidak akan mendapatkan keuntungan atau value dari membeli jam tangan tersebut. Tips nomor 2, jangan pernah terburu-buru dalam membeli jam tangan guys. Ini adalah pengalaman gue sendiri. Jadi kalau misalnya kalian sangat menginginkan satu jam tangan, katakanlah Omega, wow keren Omega, prestis, high quality, banyak dilihat orang. Tapi ternyata kok budget kalian belum mencukupi untuk membeli Omega tersebut. Menurut gue, jangan sampai kalian melirik-lirik jam tangan lain yang mirip dengan Omega tersebut. Mungkin harganya lebih murah, bisa sampai 1/4 atau setengah dari jam tangan yang benar-benar kalian inginkan. Kalau saran gue guys, jangan sampai kalian beli jam tangan yang harganya lebih murah tersebut. Kenapa? Karena walaupun kalian membeli jam tangan tersebut, kalian pasti akan tetap pikirannya tertuju sama jam tangan yang pertama yang kalian inginkan guys. Jadi jam tangan yang kalian beli dengan harga lebih murah itu tidak akan kalian cintai dan tidak akan kalian gunakan sepenuh hati di dalam kehidupan sehari-hari. Saran gue juga jangan pernah membeli jam tangan karena apa kata orang. Misalnya lu mau beli jam tangan terus ada temen lu bilang, ini lo bagus jamnya, limited edition, kualitasnya bagus, tapi sebetulnya lu nggak terlalu pengen banget jam tersebut. Menurut gue sebaiknya jangan dibeli guys. Soalnya itu juga pasti kalian nggak akan mencintai jam yang kalian beli, tapi sebetulnya kalian nggak pengen banget. Jadi menurut gue kalian tetap harus beli jam tangan yang benar-benar kalian inginkan. Nabung nggak apa-apa, yang penting bisa dapet jam yang pengen kalian inginkan tersebut. Tips nomor 3, pahami harga-harga jam tangan. Maksud gue adalah jam tangan itu sebelum kalian beli, kalian harus pahami sekali harga-harganya. Harga retailnya, harga secondnya, resale value-nya. Kenapa begitu? Jangan sampai kalian tertipu dalam membeli jam tangan. Jam tangan yang dibeli di authorized dealer atau retailer resmi, harganya pasti sesuai dengan apa yang sudah diregulasikan. Jadi kalau kalian misalnya mau membeli jam tangan dari second hand, dari penjual, kalian harus tahu, oh retail price-nya segini. Jadi worth it nggak kalau gue beli jam tangan yang harganya segini di second hand. Terus juga kalau kalian mau beli jam tangan dari eBay misalnya, itu pastikan sekali harganya benar-benar masuk akal dan itu adalah jam tangan yang asli. Jangan sampai kalian membeli jam tangan yang harganya terlalu tinggi dari value dari jam tangan tersebut. Tips nomor 4, sebelum kalian membeli jam tangan apa yang kalian inginkan, pastikan kalian sudah membayangkan kalian mau pakai buat apa sih jam tersebut. Misalnya nih ya, gue kasih contoh. Misalnya jam tangan Seiko Turtle apa Seiko Sumo, itu jam tangan diver guys. Jadi kalau kalian membayangkan mau pakai itu di dalam pekerjaan sehari-hari, dimana kalian bekerjanya menggunakan jas atau kemeja yang rapi banget, itu menurut gue kurang cocok kalau jam tangan sporty dipakai di dalam pekerjaan yang benar-benar membutuhkan penampilan yang rapi. Sebaliknya juga, jam tangan yang dressy atau kita sebut dress watch, yang rata-rata kecil, terus jam tangan itu strapnya leather strap,
itu menurut gue kurang cocok kalau kalian pakai untuk aktivitas-aktivitas yang sporty. Gak masuk akal guys kalau jam tangan leather strap kalian pakai untuk berenang misalnya. Leathernya pasti rusak. Jadi sebelum membeli jam tangan, pastikan dulu kalian memahami kalian mau pakai buat apa jam itu. Tips nomor 5. Nah, ini yang salah satu yang paling penting nih guys. Jadi pastikan kalian membeli jam tangan itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang gue maksud sumber terpercaya apa? Misalnya authorized dealer tentunya. Misalnya kalian pengen jam tangan Rolex, Omega, IWC. Itu di Indonesia ada kok retailer-retailer resmi yang menjual jam tangan tersebut. Keuntungannya apa? Kalian pasti mendapatkan harga retail. Harga retail pasti rata-rata jauh lebih murah daripada harga yang di gray market. Dan yang kedua, kalian pasti mendapatkan jam yang autentik. Gak mungkin authorized dealer menjual jam palsu atau fake watch. Lalu juga pastikan kalau kalian mau membeli jam tangan second, pastikan beli jam tangan second dari penjual yang terpercaya, yang reputasinya bagus. Banyak di Instagram sekarang orang yang menjual jam tangan second. Ya bisa kalian carilah nanti di Instagram. Kalau enggak, kalian bisa tanya ke gue lewat DM Instagram, contoh yang menjual jam tangan second. Nah, itu kalian pastikan penjualnya memiliki reputasi yang bagus. Jangan sampai kalian membeli jam tangan dengan harga mahal, ternyata palsu. Itu rugi banget guys. Lalu juga bagi kalian yang senang belanja jam online, apalagi jam tangan second, menurut gue harus benar-benar ekstra hati-hati guys. Soalnya jam tangan itu belum tentu yang difoto di online itu benar-benar jam tangan aslinya. Juga belum tentu pun itu pun adalah jam tangan yang asli. Jadi kalian harus ekstra hati-hati kalau membeli jam tangan secara online. Oke guys, itu adalah 5 tips membeli jam tangan dari gua. Pastikan kalian subscribe, like, komen, dan juga aktifkan bel notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Thank you guys.